Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivon Wulandari Budiharto, dosen pada program studi Sarjana Terapan Teknik dan Manajemen Lingkungan Sekolah Vokasi IPB University. Saya merupakan peserta sertifikasi dosen 2025. Video ini merupakan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan teknik pengajaran yang saya ampu pada mata kuliah Mikrobiologi Lingkungan. Untuk deskripsi mata kuliah Mikrobiologi Lingkungan adalah mempelajari teknik dasar mikrobiologi, keragaman mikroorganisme, interaksi hubungan antar mikroorganisme, peranan mikroorganisme dalam pencemaran lingkungan dan bioteknologi. Untuk SKS pada mata kuliah ini adalah 3 SKS, 1 teori dan 2 SKS praktikum. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif dalam sebuah kelompok kerja dalam menjelaskan konsep keragaman mikroorganisme, interaksi mikroorganisme dengan lingkungan, serta potensi mikroorganisme dalam aspek kehidupan dan bioteknologi. Kemudian yang kedua adalah mampu melakukan teknik dasar dalam pekerjaan mikrobiologi. Yang ketiga adalah mampu melakukan uji identifikasi bakteri secara sederhana dan molekuler. Dan untuk yang keempat adalah mampu menganalisis jenis-jenis mikroorganisme. Untuk proses pembelajaran yang saya lakukan adalah melalui sinkronus atau tatap muka di dalam kelas. Kemudian ada asinkronus, yaitu menggunakan Learning Management System atau LMS IPB Class, di mana di IPB Class tersebut saya akan mengupload untuk materi-materi kuliah yang akan saya sampaikan. Tidak hanya materi kuliah berupa bahan-bahan presentasi saja, tetapi saya juga mengupload terkait dengan video-video pendukung untuk kegiatan dalam proses pembelajaran. Saya juga mengupload untuk RPS, kontrak perkuliahan. Pembelajaran ini dilakukan dalam 16 kali pertemuan, di mana materi untuk pertemuan ke-1 adalah mengenai tentang sejarah mikroorganisme. Kemudian untuk pertemuan kedua adalah mengenai tentang keragaman mikroorganisme. Pertemuan ketiga adalah kultivasi, reproduksi, dan pertumbuhan bakteri, serta teknik buatan atau murni. Kemudian untuk pertemuan keempat adalah materi mengenai tentang siklus biokimia. Kemudian pertemuan kelima adalah mengenai tentang ekologi mikroba. Dan pertemuan keenam adalah mengenai tentang SOP pengukuran lingkungan 1. Dan pertemuan ketujuh adalah SOP pengukuran lingkungan 2. Untuk pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Selanjutnya, untuk pertemuan ke-9, materinya adalah tentang mikroorganisme dan penyakit. Pada pertemuan ke-10, materinya adalah pengendalian mikroba, baik secara fisik, biologi, dan juga kimia. Kemudian pada pertemuan ke-11 adalah materi mengenai tentang antibiotik dan terapeutik. Kemudian pada pertemuan ke-12 mempelajari mengenai tentang virus. Pertemuan ke-13 mempelajari mengenai tentang mikrobiologi perairan dan lingkungan ekstrim. Pertemuan ke-14 yaitu mengenai tentang probiotik. Pertemuan ke-15 aplikasi mikrobiologi untuk pengelolaan limbah, dan pada pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Untuk komponen penilaian pada mata kuliah mikrobiologi lingkungan ini terdiri dari aktivitas partisipatif dan proyek sebesar 70% dan pengetahuan sebesar 30%. Untuk aktivitas partisipatif diambil dari kegiatan mahasiswa pada saat di dalam kelas maupun pada saat praktikum.
mahasiswa ketika bertanya, menyampaikan pendapat, atau pada saat memberikan saran. Kemudian untuk proyek di sini pada mata kuliah mikrobiologi lingkungan, mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok. Kemudian, mahasiswa melakukan kegiatan sosialisasi di masyarakat. Untuk kegiatan sosialisasi di masyarakat, mahasiswa memilih bisa pada instansi sekolah ataupun pada instansi-instansi yang ada di masyarakat. Materi yang disampaikan pada kegiatan sosialisasi ini adalah yang berkaitan dengan mikroorganisme. Contohnya adalah mahasiswa melakukan sosialisasi penyampaian materi berupa pentingnya mengetahui tentang bahaya mikroorganisme dalam kesehatan manusia. Mahasiswa dalam tahapannya akan melakukan survei di lapangan, dalam artian di sini adalah instansi-instansi yang akan mereka lakukan sosialisasi, kemudian penentuan topik untuk materi sosialisasinya, dan selanjutnya adalah pelaksanaannya. Terakhir, mereka akan presentasi di dalam kelas untuk hasil dari project based learning ini. Dan nantinya akan ada kegiatan penilaian sejawat yang diberikan dari teman-teman dalam satu kelasnya. Untuk referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah mikrobiologi lingkungan ini, yang pertama adalah dari Hadi Utomo 1993 tentang mikrobiologi dasar dalam prakteknya, teknik dan prosedur dasar laboratorium. Selanjutnya adalah dari Prescott Hurley 2022, yaitu Laboratory Exercise in Microbiology. Selanjutnya, kita akan belajar untuk sinkronus di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat? Oke, berarti sekarang masuk ke semester berapa nih teman-teman? Semester 2 ya? Kemarin semester 1-nya gimana? Aman? Semester 1 berarti ada matematika lingkungan, ada fisika. Gaptek kapan? Gaptek belum ya, berarti gaptek di semester 2 ini ya? Alhamdulillah, baik. Oke teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah mikrobiologi lingkungan. Nah, ketika kita mendengar kata mikrobiologi ini calon-calon teknik lingkungan ya. Jadi teman-teman nantinya akan bekerja untuk pada bidang lingkungan gitu ya. Jadi harus tahu nih tentang mikrobiologi. Kira-kira kalau misalkan ibu menyampaikan mikrobiologi, ada yang tahu nggak ya? Kira-kira mata kuliah ini kita belajar selama 1 semester nanti tentang apa? Boleh silakan angkat tangan. Oke, boleh tahu namanya siapa? Saya Ali, Bu. Oh, Ali. Silakan Ali. Menurut saya mikrobiologi mempelajari tentang bakteri, Bu. Bakteri ya? Keren banget. Waktu SMA pernah belajar bakteri? Oh, ada yang pernah, ada yang belum ya. Oke, teman-teman, jadi dari gambar ini saja kita sudah bisa melihat ya, kira-kira mikrobiologi ini berbicara tentang apa gitu. Jadi betul sekali Mas Ali, terima kasih banyak karena sudah menyampaikan pendapatnya. Tadi disampaikan oleh Mas Ali bahwa mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Jadi tidak hanya bakteri teman-teman. Jadi namanya mikrobiologi itu kita belajar tentang ada yang dikatakan bakteri, ada yang dikatakan fungi, tahu fungi atau jamur, kemudian ada virus, ya. Jadi kita belajar semuanya, khususnya kalau untuk yang di bidang lingkungan, mikrobiologi ini nantinya akan belajar jenis-jenis mikroorganisme atau mikroba, ya. Contohnya adalah bakteri yang dia berperan dalam pengolahan limbah. Oke, tadi saya sudah bertanya terkait tentang apa itu mikrobiologi. Maka pada pendahuluan pertemuan ini untuk kuliah mikrobiologi ini kita akan belajar tentang sejarah mikrobiologi, kemudian tinjauan dunia mikroba, metode dalam mikrobiologi,
apa saja sih bentuk-bentuk dari bakteri gitu kan ya. Kemudian bagaimana cara kita mengkultur reproduksi dan pertumbuhan bakteri. Oke, saya izin menyampaikan untuk terkait dengan sejarah mikrobiologi, di mana tadi sudah saya tanyakan ya, dan Mas Ali yang bertanya bahwa untuk mikrobiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroba, dan kalau kami biasanya dosen itu bilang adalah mikrobiologi adalah ilmu yang tidak kasat mata. Kita kan nggak bisa melihat bakterinya di mana, di tangan kita, ya, kemudian di rambut. Nanti ketika teman-teman praktikum, ya di dalam kelas nanti saya akan memberikan pengarahan terkait dengan praktikumnya. Kita mengambil sampel di rambut teman-teman, di tangan, di mana lagi di casing handphone, ya, di sepatu teman-teman. Itu nanti kita lihat ada mikrobanya enggak ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk di mikrobiologi lingkungan ini ya, khususnya tadi kita belajar tentang sejarah. Jadi Whittaker tahun 1996 ini membagi sistem dunia ini menjadi 5 dunia. Mungkin teman-teman pada belum paham ya, masih semester 2, tapi saya beritahu dulu bahwa ada yang dinamakan dengan dunia tumbuhan. Tahu kan ya tumbuhan ya? Kemudian ada yang dinamakan dunia hewan, ada yang dinamakan dengan dunia cendawan. Pernah tahu cendawan? Kamir? Kapan? Belum pernah tahu? Nanti kalau tiba-tiba saya bilang, Anda pernah tahu jamur? Nah, maksudnya di sini loh teman-teman. Bahasa ilmiahnya itu adalah cendawan. Ya, karena Anda sudah kuliah, bahasa ilmiahnya digunakan. Jadi nanti ketika Anda belanja di pasar, Bu, saya beli cendawan. Jangan ya. Artinya kalau yang cendawan ini dia yang lebih ke arah untuk penggunaan dalam produk-produk pembuatan makanan. Contoh kamir. Anda pernah makan roti? Pembuatan roti itu melakukan proses fermentasi, benar nggak? Nah, fermentasinya siapa sih yang melakukan? Pernah ada tahu penambahan apa? Ragi itu adalah kamir ya. Jadi kalau dibilang dunia cendawan mungkin Anda akan bingung, tapi kalau ketika saya menyampaikan kepada Anda, kamir, jamur, atau kuning lebih familiar gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya di sini Whittaker memberikan dunia protista ya, seperti contohnya dalam di ganggang yang dilihat nanti secara mikroskopik dan protozoa. Kemudian ada dunia monera yaitu bakteri yang termasuk dalam semua bakteri. Kalau bakteri banyak ya, teman-teman udah tahu semuanya. Oke, dalam pembagian genetic tree of life di sini dibagi menjadi kelompok bakteria, archaea dan eukaryota. Nah, di sini mungkin teman-teman ya, Anda pada saat SMA pernah menggunakan mikroskop. Mikroskopnya mikroskop yang cahaya atau yang sudah listrik? Yang cahaya itu kalau kita pakai cari-cari cahaya gitu. Yang cahaya, yang listrik itu yang sudah dijalankan, yang cahaya ya. Apa? Artinya teman-teman ini Anda sudah punya skill atau sudah punya kemampuan dasar dalam penggunaan mikroskop. Jadi tadi yang seperti Ibu bilang bahwa mata kuliah mikrobiologi ini kita belajar mengenai tentang mikroba, yaitu salah satunya adalah bakteri yang tidak bisa dilihat oleh mata. Alat bantunya apa Bu? Alat bantunya adalah mikroskop. Di mana pada mikroskop yang seperti kita ketahui atau yang teman-teman sudah pernah gunakan ada perbesarannya ya, mikroskop ya, mulai dari perbesaran paling kecil 4 kali, 10 kali, terus berapa kali? 40 sampai dengan 1000 ya, 400 sampai dengan 1000. Nah, di sini ditampilkan bahwa ada yang dinamakan dengan lensa objektif dan ada yang dinamakan dengan lensa okuler. Oke, ada yang tahu sebelah kiri mungkin ya, masnya ya yang pakai kacamata. Bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif itu warnanya apa Mas? Warna merah Ibu. Warna merah ya. Tunggu dulu, masnya namanya siapa? Nama saya Muhammad Nurfila Bu. Muhammad Nurfila. Betul sekali teman-teman. Bakteri gram negatif adalah yang berwarna merah. Boleh beri contoh nggak Mas Nurfila? Bakteri gram negatif contohnya apa? Contohnya itu bakteri Escherichia coli. Escherichia coli ya.
Oke, kenapa kok dia masuk ke gram negatif ya? Karena dia merugikan Ibu. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan. Oke, lanjut ya. Kalau tadi adalah gram negatif, berarti sekarang ke gram positif. Mungkin saya berpindah ke sebelah kanan ini. Mbak, yang pakai jilbab abu-abu nih. Kira-kira menurut Mbak, bakteri gram positif itu warnanya apa, Mbak? Maaf, namanya siapa? Latias. Mbak Latias, boleh. Apa jawabannya? Gram positif itu warnanya ungu ya. Warnanya ungu. Oke, baik. Sama seperti Nurfilah tadi, pertanyaannya adalah digunakan atau contoh dari gram positif apa? Kalau di kehidupan sehari-hari itu ada di pembuatannya Ibu, bakterinya Lactobacillus. Oke, dari Lactobacillus untuk pembuatan Yakult. Boleh kita kasih plus buka ya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Kalau tadi Ibu bertanya kepada teman-teman bakteri gram negatif sama bakteri gram positif, maka kita lanjutkan nantinya di mata kuliah mikrobiologi lingkungan ini kita akan belajar untuk mengetahui bagaimana ciri-ciri mikroorganisme. Jadi ciri-ciri mikroorganismenya kita lihat dari morfologinya, bentuknya seperti apa, apakah dia bentuknya basil, batang, atau dia bentuknya maupus atau bulat. Kemudian kita belajar nutrisionalnya dia, artinya dia punya peran, punya enzim apa yang digunakan nantinya untuk penggunaan pada apa, itu kita belajar. Kemudian selanjutnya kita juga belajar tentang bagaimana cara mengkultur bakteri. Kita nggak pernah tahu nanti Anda bekerja di mana. Ketika Anda bekerja misalkan Anda bekerjanya di pengolahan air bersih, ya, atau Anda bekerjanya nanti di quality control untuk suatu produk apa gitu, kita nggak pernah tahu. Anda harus mengecek sampel itu apakah ada bakterinya atau tidak. Maka Anda harus punya skill untuk bagaimana cara mengkultur. Kemudian kita juga harus tahu susunan kimiawinya, susunan antigennya, kemudian apakah bakteri tersebut bersifat patogen. Tadi contohnya Mas Nurfilah sudah menyampaikan ya. Contoh dari bakteri yang patogen adalah Escherichia coli. Selain Escherichia coli, teman-teman pernah tahu nggak penyakit yang sering banyak di mahasiswa pada saat akhir bulan? Ya, belum dapat kiriman, tugasnya banyak, makannya mie, ngedrop badannya, sering kena tifus. Kira-kira ada yang tahu nggak ya, tifus itu disebabkan oleh bakteri apa? Ada yang tahu? Apa? Kayaknya terdengar barusan sedikit gitu. Anda pernah dengar Salmonella? Salmonella typhi, ya. Jadi posisinya nih, Salmonella itu juga merupakan bakteri patogen. Ini sering banget terkena ketika dalam kondisi sistem imun kita turun. Wah, bakteri akan menyerang dengan sangat gesit sekali untuk yang patogen ini. Kemudian yang ketujuh adalah kita lihat secara genetiknya. Nah, ini adalah bagaimana nanti ketika kita praktikum, ya, ketika Anda praktikum, Anda juga harus sudah belajar menggunakan peralatan-peralatan di laboratorium. Bagaimana menggunakan mikroskop, bagaimana menggunakan mikropipet, ya, bagaimana menggunakan ose. Tangan kanannya pegang mikropipet, tangan kirinya pegang cawan Petri, ya. Kemudian nantinya kita akan belajar bagaimana pencirian dari mikroorganisme. Ada yang dinamakan dengan uji oksidatif fermentatif. Bu, buat apa sih kita belajar ini? Ya, buat apa kita belajar terkait dengan pencirian dari mikroorganisme? Supaya kita tahu bakteri itu bermanfaat untuk kita atau tidak. Bakteri tersebut dia bersifat gram negatif atau dia bersifat gram positif. Oh, dia punya enzim untuk memecahkan hidrolase, Bu. Oh, dia punya enzim untuk memecahkan protease, Bu. Salah satu contohnya tadi yang disebut sama Mbak Tias, ya, adalah enzim Lactobacillus. Dia punya bakteri Lactobacillus yang dia punya enzim tertentu yang dapat digunakan dalam produk-produk makanan. Bu, karena kami orang lingkungan, kira-kira kita perlu belajar nggak, Bu? Bakteri-bakteri yang punya ciri-ciri khusus, ya, dari sini
yang dia bermanfaat untuk memecahkan limbah. Menurut teman-teman, perlu nggak kita belajar itu? Perlu ya. Contoh dalam aplikasinya, misalkan suatu perairan atau suatu lahan dia ternyata terkontaminasi oleh oli bekas atau minyak yang dia bersifat hidrokarbon. Bisa nggak kira-kira kita menggunakan mikroba atau bakteri menurut Anda? Bisa. Ini nanti kalau udah semester 8 yang mau penelitian nih, bisa banget nih penelitian ini. Bidangnya adalah bidang bioremediasi. Oh ya, mata kuliah mikrobiologi ini nanti anaknya bioremediasi. Jadi ketika Anda nanti melakukan penelitian, mau lihat nih, bakteri ini ternyata dapat menguraikan hidrokarbon. Kok bisa ya? Bakteri ini bisa menguraikan hidrokarbon karena dia punya enzim. Enzim itulah yang memecahkan rantai-rantai hidrokarbonnya. Oke, karena tadi kita sudah belajar mengenai tentang bagaimana sih cara kita mencirikan bakteri yang nantinya dapat digunakan dalam bidang teknik manajemen lingkungan. Salah satu contohnya tadi adalah bidang bioremediasi ya, bagaimana kita mengetahui bahwa oh ternyata mikroba ini dia bisa menguraikan hidrokarbon, ada enzimnya. Nah, untuk tahu enzimnya itu kita belajar pada mata kuliah mikrobiologi ini. Nah, selanjutnya ini, kalau tadi dalam bidang mikrobiologi, karena teman-teman ada manajemen lingkungan ya, kita juga harus belajar mengenai tentang bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Salah satunya adalah terhadap masyarakat. Anda tahu nggak, pernah dengar nggak kata-kata PCR, polymerase chain reaction? Mungkin terdengarnya pada saat COVID ya. Pada saat COVID kan, oh ini terkena COVID atau tidak, itu kita menggunakan PCR, gitu kan ya. Pada saat zamannya COVID dulu, kalau PCR itu mahal, kemudian kemudian lama, gitu kan ya. Kenapa ya kok bisa PCR itu dalam konteks orang-orang awam kok dia mahal, kok dia lama? Karena ternyata PCR itu langkah-langkahnya seperti ini teman-teman. Jadi dia mengekstraksi DNA orang yang diduga positif COVID, diambil sampelnya ya. Biasanya kan di mana ya kalau ambil PCR di hidung ya, di hidung, di situ kan ada di tenggorokan, itu kan ada DNA kita gitu. Nah, nanti di DNA itu yang diambil sampelnya dimasukkan ke alat PCR, dilakukan ekstraksi DNA. DNA-nya siapa, Bu? DNA-nya virus COVID-19. Jadi di PCR itu nanti denaturasi, dianalin, di extension yang nantinya ya disamakan miliknya virus COVID-19 sama miliknya sampel. Kalau ternyata urutannya sama, maka bisa dibilang pasien tersebut atau orang tersebut positif terkena COVID-19. Tapi kalau ternyata hasilnya urutan dari PCR-nya itu ternyata dia tidak sama dengan miliknya virus COVID-19, berarti dia dianggapnya adalah negatif. Oke, jadi salah satunya tuh ini teman-teman, yaitu penggunaan PCR yang dia sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan saya mau mengingatkan juga ke teman-teman juga bahwa di mata kuliah mikrobiologi lingkungan ini nanti kalau pada saat praktikum itu kan harus bersih, steril ya, harus pakai masker, harus pakai sarung tangan, tangannya bersih, hand sanitizer. Ingat nggak pada saat COVID? Ya kan? Apa penyebaran yang paling utama? Udara, bersentuhan langsung. Jadi insya Allah mata kuliah mikrobiologi ini langsung teraplikasi di lingkungan. Oke, ini tahapan molekuler tadi sudah ya, ekstraksi DNA sampai bidang terakhir. Nah ini ya contoh desain primernya. Desain primer ini adalah yang digunakan di PCR. Makanya kenapa PCR itu mahal?
dan agak normal. Tapi kalau sekarang PCR 1 hari aja udah, nggak hanya 1 hari, beberapa jam saja sudah menghasilkan data, gitu ya. Jadi ini adalah beberapa materi-materi yang digunakan di mata kuliah mikrobiologi lingkungan, yang mulai dari arah lingkungan sampai dengan arah aplikasinya ke masyarakat. Mungkin itu dari saya untuk pertemuan kali ini terkait dengan mikrobiologi lingkungan. Ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Ya, silakan Masnya, boleh saya tahu namanya siapa? Terima kasih Bu Ibu. Perkenalkan nama saya Dahid. Saya ingin bertanya Bu, tadi kan Ibu menjelaskan terkait teknologi PCR ya. Nah itu tuh bisa digunakan untuk semua virus atau tidak? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Jahid ya. Bertanya apakah alat PCR ini bisa digunakan untuk semua virus gitu ya? Iya, betul sekali bisa Mas. Untuk alat PCR ini, jadi PCR itu adalah polymerase chain reaction. Artinya alat ini untuk mendeteksi, ya. Jadi alat ini tuh untuk mendeteksi tidak hanya virus ya, teman-teman. Bakteri yang paling utama dia adalah dari bakteri, gitu. Jadi dia bisa digunakan semuanya. Jadi misalkan, pasien ini dia kira-kira terkena penyakit apa ya? Itu bisa kita gunakan dengan alat ini. Yang penting kita punya primer yang cocok dengan sampel yang kita gunakan. Teman-teman nggak belajar secara detail nantinya terkait dengan apa itu primer, apa bukan. Tapi artinya saya memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa ini itu dapat digunakan dalam bidang selain lingkungan. Tapi kalau untuk bidang lingkungan pun kita bisa tahu, ternyata bakteri yang digunakan dalam bidang bioreplikasi, dia ini bakterinya spesies apa? Kita nggak pernah tahu bakteri yang ada pada lingkungan itu spesiesnya apa. Kita gunakan PCR, keluar dari PCR, elektroforesis kita bisa tahu. Nanti bakterinya spesiesnya A, spesiesnya B, dan spesiesnya C. Begitu Mas Jahid. Ada yang mau ditambahkan? Dari situ Cukup. Terima kasih. Dari sisi sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Cukup ya. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya untuk hari ini. Semoga semuanya sehat selalu, dilancarkan untuk segala kegiatannya ya. Apalagi sekarang masih semester 2, banyak-banyaknya laporan ya. Luar biasa nih. Pejuang laporan sekali. Sehat terus semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita ketemu lagi minggu depan untuk pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.